Baik, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok mata kuliah Laboratorium Interaksi Komputer. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai sesuatu. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai Analysis of Design Principle and User Experience. Jadi, kami menganalisis prinsip-prinsip desain dalam aplikasi BCA Mobile dan MyBCA. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jeko Luciano dengan NIM 196242666. Nama saya Muhammad Zulfa Fauzan Ruda dengan NIM 196242558. Nama saya Fauzan Muhammad Abdul Ghani dengan NIM 196242774. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Zulfa. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah apps feature atau fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Ya, aplikasi yang akan kita jadikan sampel yang pertama ada BCA Mobile dan yang kedua ada MyBCA. Nah, karena mereka dari satu perusahaan yang sama, jadi kegunaannya juga serupa, yaitu untuk melakukan transaksi digital melalui aplikasi. Jadi untuk memudahkan nasabah-nasabah BCA untuk melakukan transaksi di mana saja tanpa harus pergi ke teller bank ataupun tanpa harus pergi ke ATM. Jadi lebih simpel. Dan juga BCA Mobile dan MyBCA memiliki layanan tambahan seperti untuk pembayaran PLN, pembayaran ARPDAM, untuk membeli paket data dan juga bisa untuk membeli pulsa. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya yang disediakan oleh BCA Mobile dan juga MyBCA. Yang kedua adalah tentang 10 usability heuristics. Yang pertama ada aspek visibility of system status. Untuk BCA Mobile sendiri, aspek ini sudah memenuhi, ditunjukkan dengan adanya indikator di pojok kanan atas aplikasi, yaitu dengan indikator warna. Kadang bisa warna hijau, kadang bisa warna biru, dan kadang juga bisa warna merah. Hijau menunjukkan bahwa sistem itu sudah siap untuk melakukan transaksi. Kalau biru itu sedang sibuk, jadi tidak bisa melakukan transaksi untuk sementara. Sementara kalau merah itu dia sedang error dari sistemnya, jadi tidak bisa melakukan transaksi dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan juga ketika di BCA Mobile kita melakukan transaksi, maka akan ada konfirmasi seperti yang ditunjukkan oleh layar HP yang kecil bahwa transfernya sudah berhasil. Kemudian untuk MyBCA sendiri juga sama, untuk aspek visibility of system status dia juga sudah memenuhi. Ditunjukkan dengan layar HP yang besar, itu menunya belum tampak, artinya aplikasinya masih loading. Dan juga untuk transaksi juga sama. Ketika sudah melakukan transaksi akan ada konfirmasi bahwa transaksi sudah berhasil atau transaksinya gagal. Seperti yang ditunjukkan oleh HP yang kecil ini, transaksinya sudah berhasil. Kemudian aspek selanjutnya adalah user control and freedom. Untuk BCA Mobile sendiri, user control and freedomnya kurang dipenuhi karena ya yang bisa dikontrol oleh pengguna dan kebebasan pengguna dalam menggunakan aplikasi itu sangat sedikit. Sebagai contoh di sini di bagian akun saya itu yang bisa dikontrol hanya kartu debitnya saja. Kontrol kartu debitnya, atur limitnya. Ini kurang bisa dikontrol oleh pengguna. Untuk MyBCA sendiri lebih unggul karena dia lebih banyak aspek yang bisa dikontrol oleh pengguna. Contoh bisa personalisasi BCA ID, rekening di beranda, sumber dana utama, proxy address, dan juga MyBCA ini bisa menampung lebih dari satu rekening di dalam satu akun MyBCA. Jadi lebih unggul dibandingkan BCA Mobile. Aspek selanjutnya match between system and real worlds. Ya, ini sudah sangat memenuhi aspek ini karena kita tahu sendiri ketika di ATM step by step yang akan kita lakukan pertama adalah memasukkan kartu, kemudian mengetikkan password, kemudian memilih jenis transaksi, memasukkan rekening yang akan dituju, dan memasukkan jumlah uang yang akan dikirim atau akan dilakukan transaksi. Sama ketika kita menggunakan aplikasi MyBCA dan juga BCA Mobile, sebelum masuk kita akan diperintahkan untuk memasukkan password terlebih dahulu, kemudian diarahkan pada opsi-opsi transaksi yang akan dipilih. Setelah itu kita diarahkan juga untuk memasukkan rekening yang kita tuju dan memasukkan jumlah uang yang akan kita lakukan transaksi. Nah, selanjutnya untuk aspek selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Jeko. Baik, aspek selanjutnya adalah mengenai recognition rather than recall. Ini artinya sistem dapat mengenali daripada mengharuskan pengguna untuk merecall memori mereka atau kayak mengingat kembali apa yang dapat disimpan oleh sistem. Contohnya kayak di BCA Mobile itu
ketika kita bisa menyimpan nomor rekening yang mungkin sering kita lakukan transaksi dengan mereka, maka ya kita tidak perlu mengingat nomor rekening itu lagi untuk bisa melakukan transaksi dengan orang yang sama. Jadi kita bisa langsung menekan atau menyimpan si nomor rekeningnya, dan di lain waktu kita tidak perlu menginput kembali nomor rekening mereka untuk melakukan transaksinya. Itu sama dengan MyBCA, mungkin tampilan saja yang agak berbeda, sehingga ini sangat memudahkan bagi pengguna karena tidak perlu bolak-balik aplikasi untuk melihat nomor rekening. Lalu ada error prevention. Ini di BCA Mobile itu ada ketika kita akan melakukan transaksi, akan diberikan konfirmasi semacam nomor rekening tujuan, nama yang akan kita tuju, dan juga total transaksi yang akan kita berikan gitu. Sehingga kalau misalnya kita rasa ada sesuatu yang salah atau mau kita perbaiki, kita bisa menekan opsi cancel gitu, atau kalau misalnya kita mau lanjut kita bisa menekan opsi OK. Nah, yang tim MyBCA juga sama. Jadi ada tampilan konfirmasi untuk mencegah terjadi kesalahan transaksi yang disebabkan oleh ketidaksengajaan. Lalu ada aesthetic and minimalist design. Ini merupakan aspek yang penting dalam sebuah sistem untuk karena ada beberapa aplikasi yang memiliki mungkin desain estetik tapi tidak minimalis, dan sebaliknya ada juga yang minimalis tetapi tidak estetik. Nah, yang BCA Mobile kami berpendapat bahwa ini mungkin minimalis karena fungsi-fungsinya dipisah dalam beberapa icon, tapi ini mungkin kelihatan kurang elok dan agak kaku, dan kalau terus di situ jadul gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di MyBCA kita bisa lihat ini minimalis tapi ikonnya masih tetap cantik, dan juga ada beberapa informasi tambahan yang bisa kita lihat di bawah gitu, sehingga tampilannya lebih fresh, terkesan lebih simpel dan modern. Jadi ini memenuhi kedua aspek, memenuhi keduanya aspek estetik dan aspek minimalis. Lalu selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Fauzan. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang konsistensi dan standar. Jadi keduanya memiliki konsistensi dan standar yang bagus. Di bagian home, terdapat banyak menu yang melambangkan berbagai fitur yang berbeda. Di bagian bawah juga terdapat bar, menu, dan juga QRIS. Dan di bagian kanan atas juga terdapat tombol untuk keluar. Lalu untuk selanjutnya ada help users recognize, diagnose, and recovers from errors. Untuk BCA Mobile, ketika terjadi error, BCA Mobile hanya akan menunjukkannya dalam indikator yang berwarna merah ataupun berwarna biru yang berada di kanan atas, sehingga kurang terperinci sedang terjadi error apa dan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Untuk MyBCA itu lebih memiliki peringatan terhadap error yang lebih rinci berupa keterangan lebih error apa yang sedang terjadi, sehingga lebih membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah. Lalu untuk flexibility and efficiency of use, untuk BCA Mobile tidak memiliki pintasan di halaman depan untuk langsung masuk ke fitur tertentu yang sering digunakan oleh pengguna. BCA Mobile juga harus menggunakan Alpanum untuk masuk yang belum mendukung biometrik. Untuk MyBCA memiliki pintasan di halaman depan aplikasi, sehingga pengguna tidak perlu mencari fitur yang paling sering digunakan. Untuk MyBCA memiliki pintasan di halaman depan aplikasi, sehingga pengguna tidak perlu mencari fitur yang paling sering digunakan. Selain itu, MyBCA juga mendukung masuk dengan biometrik. Untuk Help and Docs, karena keduanya berasal dari perusahaan yang sama, keduanya juga memiliki layanan bantuan dan dokumentasi yang sama. Untuk User Experience, kita memakai pengalaman kita bertiga masing-masing dalam menggunakan aplikasi MyBCA dan BCA Mobile. Ini untuk User Experience dari aplikasi BCA Mobile. Dan ini User Experience dari aplikasi MyBCA. Demikian hal yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi BCA Mobile dan MyBCA. Semoga kalian bisa belajar hal-hal baru lewat video ini dan bisa mendapatkan informasi-informasi penting. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa pakai BCA guys. Jangan lupa pakai BCA.